Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Bu Guru berharap anak-anak selalu sehat ya. Nah, hari ini anak-anak kita kembali belajar tema 5. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan belajar subtema 4 tentang cuaca, musim, dan iklim. Nah, Bu Guru berharap hari ini anak-anak bisa mengerti penjelasan Bu Guru tentang perbedaan antara cuaca, iklim, dan musim, dan dampak musim bagi kehidupan manusia. Jadi, Bu Guru berharap anak-anak bisa mendengarkan video pembelajaran ini sampai selesai ya. Oke, nah cuaca itu apa ya? Ya, cuaca. Oke, definisi cuaca ya. Nah, cuaca itu adalah keadaan udara di suatu tempat tertentu yang selalu berubah-ubah dalam waktu singkat. Ya, nah contohnya, nah pada pagi hari keadaan cuaca di Subaghan itu cerah. Tetapi pada siang hari keadaan cuacanya berubah menjadi hujan. Lalu sore harinya lagi berubah menjadi cuaca berawan. Artinya dalam satu hari itu cuaca itu bisa berubah-ubah. Ya, nah itulah yang dinamakan cuaca. Jadi cuaca itu adalah keadaan udara di suatu tempat tertentu yang selalu berubah-ubah. Nah, kira-kira cuaca itu ada berapa ya anak-anak? Ya, cuaca itu ada 4 ya. Ada cuaca cerah, ada cuaca berawan, ada mendung, dan hujan. Ya, oke anak-anak bisa perhatikan gambar ini. Ya, lalu kita belajar tentang definisi iklim. Ya, oke. Nah, iklim itu adalah keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas, yang terjadi dalam waktu yang lama dan bersifat stabil dan tidak berubah. Oke, jadi dia berbeda ya dengan cuaca. Kalau cuaca itu keadaan udara pada suatu tempat tertentu yang selalu berubah-ubah. Tapi kalau iklim itu keadaan cuaca yang terjadi pada daerah yang luas dan tidak berubah. Artinya dia tetap. Nah, di Indonesia itu beriklim tropis. Ya, jadi kalau ditanya Indonesia beriklim apa ya anak-anak? Nah, Indonesia itu beriklim tropis. Nah, iklim inilah yang menimbulkan musim yang berbeda. Nah, sekarang kira-kira di Indonesia musimnya ada berapa? Oke. Nah, musim itu adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Nah, musim terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca. Musim diamati dalam hitungan bulan. Misalnya dalam hitungan 6 bulan, misalnya musim hujan. Nanti 6 bulan berikutnya juga musim kemarau atau musim yang lain. Nah, kira-kira di Indonesia musim apa saja ya? Di Indonesia itu memiliki 2 musim. Ya. Nah, Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi. Nah, apa itu garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa itu adalah garis yang mengelilingi bumi. Jadi Indonesia itu berada di garis khatulistiwa. Makanya Indonesia beriklim tropis dan memiliki 2 musim. Nah, 2 musim yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak lihat ini musim gambarnya ya. Ini hujan dan ini kemarau.
Nah, kalau kemaraunya berkepanjangan, itu bisa membuat tanah itu kering. Bahkan ada tanah yang terbelah. Oke. Nah, di Indonesia anak-anak itu memiliki 2 musim ya, yaitu musim kemarau atau panas dan musim hujan. Ya. Oke, nah sekarang musim kemarau itu tandanya bagaimana ya? Nah, musim kemarau itu terjadi jika cuaca cerah berlangsung lama. Jadi kalau cuaca cerah berlangsung lama, itu kan kita merasakan panas. Panas yang sangat lama, itu artinya musim kemarau sedang terjadi atau sedang berlangsung. Sesekali dia akan muncul cuaca berawan. Oke, Bu Guru ulangi. Cuaca cerah itu berlangsung Bu Guru ulangi. Musim kemarau itu terjadi jika cuaca cerah berlangsung lama dan sesekali muncul cuaca berawan. Nah, musim kemarau itu biasanya terjadi pada bulan Maret sampai September. Artinya Maret sampai September itu adalah musim kemarau. Oke. Lalu musim hujan. Nah, musim hujan ini ditandai dengan hujan yang sering terjadi. Kayak seperti saat-saat ini ya anak-anak, sering sekali terjadi hujan. Ya, itu artinya kita mengalami musim hujan. Nah, musim hujan itu biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai Februari. Nah, sekarang baru bulan Februari, baru awal bulan, jadi kita masih mengalami musim hujan. Nanti coba anak-anak cek nanti di bulan Maret sampai September, apakah terjadi musim kemarau atau musim hujan. Ya, oke. Nah, sekarang dampak musim. Jadi anak-anak, entah musim kemarau, entah musim hujan, itu memberikan dampaknya bagi kehidupan manusia. Ada yang dampak baik, ada juga yang dampak buruk. Nah, pertama kita belajar tentang dampak musim kemarau. Nah, dampak positifnya atau dampak yang baiknya. Itu yang pertama, kita dapat melakukan kegiatan seperti kegiatan bercocok tanam, ada yang bisa pergi bekerja di kantor, ada yang bisa ke sekolah. Kalau para petani dia bisa pergi ke ladang dan sebagainya. Artinya kita dapat melakukan aktivitas dengan lancar. Nah, kemudian bisa juga kita menjemur padi, menjemur batu bata, kerupuk, ikan, ataupun pakaian, dan lain sebagainya. Itu dampak positifnya. Lalu, dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya itu bisa menimbulkan kekeringan air. Ya, terjadi kekeringan air karena panas. Jadi, mata air itu bisa juga mengering ya atau berkurang sehingga ada di daerah-daerah tertentu yang kesulitan mendapatkan air bersih. Lalu bisa juga terjadi kebakaran hutan dan juga kita merasakan sangat panas dan sangat gersang. Ya, ini adalah dampak positif dan dampak negatif dari musim kemarau. Nah, anak-anak perhatikan gambar ini. Nah, ini seperti para petani. Dia menanam padi, tapi anak-anak bisa lihat. Nah, sawahnya ini kering. Dan ini sudah terbelah ya tanahnya ini. Ini pasti akan mempengaruhi hasil panennya. Ya, oke. Berikutnya, dampak musim hujan.
Oke. Nah, anak-anak, dampak positifnya ya. Itu yang pertama, tanaman itu menjadi subur ya, karena terus disirami air ya. Kemudian suasana lingkungan pun menjadi lebih sejuk. Kemudian pohon-pohon akan menampung banyak air. Nah, kalau pohon-pohon menampung banyak air, pastinya mata air itu tidak akan mengering dan kita tidak mungkin mengalami kekurangan air bersih. Ya. Tapi dampak negatifnya kalau hujan berlangsung terus-menerus, deras, maka akan menimbulkan banjir, tanah longsor, kemudian juga bisa terkena penyakit seperti muntaber dan bronkitis. Ya, oke, bisa diingat ini anak-anak. Nah, ini anak-anak perhatikan gambar. Ini contoh gambar terjadinya banjir. Ya, dan ini contoh gambar tanah longsor. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya masa peralihan. Jadi, masa peralihan dari cuaca cerah ke cuaca hujan atau dari cuaca hujan ke cuaca cerah secara berganti itu artinya memasuki masa peralihan atau pancaroba. Misalnya, dari musim kemarau dia mau masuk ke musim hujan, yang sebelumnya itu kan panas gitu. Nanti akan ada peralihan kayak panas, kemudian hujan, panas lagi, hujan lagi, kemudian masuk ke musim hujan. Itu. Ya, jadi masa peralihan atau pancaroba itu adalah masa peralihan dari cuaca secara silih berganti. Oke. Nah, sekarang Bu Guru mau anak-anak mencari jawaban yang ada pada penjelasan Bu Guru sebelumnya. Ya, jadi anak-anak tulis ini semua dari nomor 1 sampai 10, kemudian cari jawabannya. Oke? Oke, nah nanti tugas ini anak-anak kumpulkan di Google Classroom. Oke? Oke anak-anak, demikian penjelasan Bu Guru tentang perbedaan antara cuaca, iklim, dan musim dan dampaknya. Semoga anak-anak bisa mengerti ya. Oke, terima kasih.